Allahumma arhamna bil Quran. Ya, sembahlah Rob. Orang Arab, dia pun yakin Tuhan semesta alam itu ada. Siapa namanya? Mereka bilang Rob. Orang Inggris bilang God Almighty, orang Batak bilang Mula Raja Nabolon, orang Karo bilang di Batak, orang Melayu bilang Tuhan, orang Arab bilang Rabbul Alamin. Datang perintah pada Nabi, hei manusia, sembahlah Tuhanmu. Orang Melayu, orang Melayu semua, engkau sembahlah Tuhan kau. Orang Batak, sembah Mula Raja Nabolon. Orang Karo, sembah di Batak itu. Semua disembah itu. Orang Inggris, please obey your God Almighty. Pokoknya begitu semua diajar. Mereka tanya sama Nabi, kalau orang Arab bisa langsung nanya, orang jumpa. Dia tanya, siapa Tuhan? Man Rabbus samawati wal ardh. Kita disuruh nyembah Tuhan. Rob. Rob itu siapa sih? Siapa Rob kita itu? Namanya siapa? Turun wahyu lagi. Surah Toha. Dijawab sama Allah melalui Nabi. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Yang kuat siapa? Allah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada sesembahan kecuali aku Allah. Fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan cara menyembah aku adalah dengan menegakkan salat. Pahamlah orang. Siapa Tuhan semesta alam? Orang Melayu ditanya, siapa Tuhan semesta alam? Apa jawab kita? Allah. Orang Batak, isikin si muat dunia ini, orang Karo, dia bilang apa? Allah. Setelah masuk Islam, orang Inggris, who is your God? Allah. Setelah masuk Islam, semuanya tahu Tuhan kita namanya. Sekarang saya tanya, siapa Tuhan kita? Bagaimana menyembahnya? Sholat. Bagaimana cara sholat? Nabi jawab, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Dan kuat-kuat, kecilin sikit. Mengganggu dia, ya kan? Bagaimana sholat? Sholatlah seperti Nabi ikut selesai. Serentak seluruh dunia sekarang, begitu dia mengucap syahadat, diajar langsung asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan pencipta yang layak disembah satu saja namanya, siapa? Serentak seluruh dunia. Cara nyembahnya menghadap kiblat. Sholat seluruh dunia begitu masuk Islam, sholatnya menghadap kiblat semua. Betul? Nggak ada yang ngadap laut. Ada yang ngadap laut? Nggak ada. Ada yang ngadap batu? Nggak ada. Semua ngadap kiblat. Serentak seluruh dunia. Bukan Allah di kiblat itu, bukan Allah di Ka'bah. Ini bodoh pula. Orang Islam sholat nyembah Ka'bah, berarti Tuhannya di Ka'bah. Gondolmu. Kenapa mesti semua menghadap Ka'bah? Itu kiblat sholat. Apa namanya? Ka'bah itu kiblat, arahnya sholat. Kalau berdoa, langit. Kalau meminta, kenapa disuruh angkat tangan? Karena kiblatnya doa, langit. Kan nggak pantas berdoa kiblatnya ke bumi. Ya Allah, berilah aku anak, ya Allah. Dari 15 tahun nggak punya anak juga. Tak pantas. Yang pantas itu, makanya berdoa itu kiblatnya langit, bukan Allah di langit. Kiblat doa lah, kiblat sholat Ka'bah, supaya seragam seluruh dunia. Sampai sini paham? Sekarang siapa Tuhan kita? Allah. Bagaimana menyembahnya? Sebelum datang agama kepada Nabi, belum disampaikan sama manusia, orang sudah tahu Tuhan itu namanya, dia karang sendiri. Tuhan di Batar, Mula Raja di Bolon, Mula Raja Nabolon, God Almighty, Tiana, apalah namanya. Cara menyembahnya dia karang sendiri. Macam manalah menyembahnya di Batak itu ya. Dimasaknya ayam. Udah masak ayam itu jangan diambil dari cucuknya sampai ceker-cekernya harus lengkap. Jangan ada yang dibuang. Untuk Tuhan. Udah masak, di manalah Tuhan kira-kira? Cari jumpa pohon kayu besar. Aku rasa di sinilah Tuhan. Habis dia kasih Tuhan,
Aku ini suka makan ayam, kurasa kau pun suka juga makan ayam. Inilah ayam untuk kau. Kasihnya lah Tuhan ayam. Ku kasih kau satu ayam, kasih aku banyak ayam ya. Nanti kalau banyak ayamku, ku kasih lagi Tuhan ayam. Ya pakai akalnya lah, orang belum ada wahyu kok. Betul. Datang kita di laut ini dulu, belum ada agama di sini, belum sampai dakwah Islam. Ya, kita minta makan dari laut. Kita bikin jamu laut namanya. Udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi lah, udah ada dakwah kok. Dulu kan belum. Bikinlah makanan satu sampan, ayam, pulut kuning, telur, sayur-sayur, ditaruh satu sampan, dianyutkan ke laut. Oh Tuhan, dululah ya, minta kami rezeki setahun menjamu laut. Laut pun bingung, aku segini besar kau kasih makan sesampan, manalah kenyang. Udah tuh mau kau minta pula balasannya ikan setahun, ngasihnya sedikit, mintanya banyak. Datang dakwah, nggak usah kita bikin itu jamu-jamu laut. Kalau kita mau minta rezeki berlimpah, kita minta sama Allah. 5 waktu kita ke masjid minta sama Allah rezeki. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Datang wahyu dari Allah, disampaikan sama Nabi, Allah memberi rezeki. Allah memberi rezeki pada siapapun tanpa perhitungan banyaknya. Nggak usah takut laut bangkrut, karena laut hanya tempat Allah mencurahkan rezeki. Rezeki untuk kita yang dari laut itu bukan datang dari laut, tapi datang dari Allah. Paham? Itulah dakwah tuh. Dan laut tidak pernah bangkrut. Belum pernah ditulis di koran waspada. Saudara-saudara, masyarakat Pulau Perlis, mulai besok kita libur makan ikan karena laut sudah bangkrut. Kita biarkan laut beranak dulu ikannya selama setahun, nanti kita makan ikan lagi tahun depan. Ada? Padahal manusia mengambil ikan pagi, siang, malam, nggak berhenti-berhenti mengambil aja. Kalau di kolam, orang menanam ikan, ditanam lele, 3 bulan dipanen, ditanam ikan nila, 3 bulan dipanen, 4 bulan dipanen. Nah kalau di laut siapa yang nanam? Ada yang nanam? Ada cuma 7 tangan, ada? Nggak ada yang nanam, kita ngambil aja. Siang malam diambil, nggak pernah habis. Siapa yang menyediakan ikan di laut? Siapa? Nggak bangkrut, nggak bangkrut Allah. Ambillah siang malam ikan itu, nggak akan habis. Karena Allah memberi rezeki, bukan laut memberi rezeki. Ada orang bilang, memanglah Pak yang memberi rezeki itu Allah, tapi Allah ditapikan. Allah ditapikan. Kita ini dari kecil diajarin la ilaha. Ada kalimat yang dinafikan, ada kalimat yang diisbatkan. La ilaha dinafikan. Selain Allah nggak ada yang hebat, selain Allah nggak ada yang berkuasa, selain Allah nggak layak disembah. Illallah, yang hebat hanya Allah, yang perkasa hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah. Selain Allah tapikan, tapi jangan coba-coba menafikan Allah. Karena udah lama nggak ngaji, sekarang Allah ditapikan. Yakinlah dengan Allah, kita sembah Allah dengan baik, nanti rezeki Allah bagi. Memang Allah yang membagi rezeki Pak Ustaz, tapi Allah ditapikan. Kalau saya nggak ke laut cari ikan, mana dapat rezeki saya? Iya. Kok begitu? Allah memberi rezeki walaupun kau nggak ke laut. Mana bisa Pak? Loh, Allah yang memberi rezeki, Allah memberi rezeki, tapi kalau kita nggak kerja mana dapat duit? Siapa bilang? Siapa bilang kalau nggak kerja nggak dapat duit? Siapa bilang kalau nggak kerja nggak dapat rezeki? Iya Pak, kalau nggak kerja nggak dapat rezeki kita. Iya, berapa juta orang nggak kerja dapat rezeki? Siapa? Orang penjara? Kapan dia kerja di penjara? Kerjanya cuma makan tidur, ya kan? Makan 10 tahun di penjara makan, keluar dari penjara gemuk bininya. Ya gemuk kau. Iyalah bang, padahal aku nggak ngasih makan kau 10 tahun aku di penjara. Alhamdulillah lah bang, 10 tahun abang nggak ada yang mukuli aku. Senang hatiku gemuk aku. Kalau rezeki hanya datang lewat kerja, orang penjara mati semua, betul? Dia nggak kerja, anak-anak istri orang penjara mati semua. Kenyataan orang
orang di penjara 10 tahun 15 tahun anak bininya hidup, siapa yang memberi rezeki? Mesti yakin. Itu kan orang penjara Pak, ditanggung negara. Orang sakit, dia kerja jadi kuli, gajinya sehari 70.000, anaknya 5, mertua 2. Tiap hari makan ikan asin. Ikan asin, masih ada ikan asin? Maulah aku nanti sekilo. Ikan asin samge. Ada lagi samge. Itu gulama lebih mahal dari samge. Itu makanan kesukaan saya. Di Jakarta nggak enak, pahit. Kalau di sini masih baru. Nanti saya minta sekilo. Sekilo aja, nggak usah sebakul. Banyak dimakan, darah tinggi, udah tua. Masya Allah. Orang sakit, waktu dia kerja 70.000 gajinya, tiap hari makan ikan asin, buahnya pun pisang monyet itu yang kecil itu. Itu pisang kasihan kali itu. Di Lampung namanya pisang Banten, di Banten namanya pisang Lampung. Nggak ada yang mau mengakui. Syukur dia bisa makan buah pisang. Kenapa? Dia gaji 70.000 sehari, anaknya 5, mertuanya 2, suami istri lagi 9. Tiba-tiba dia sakit, masuk rumah sakit, nggak bisa kerja seminggu. Matikah dia nggak makan? Matikah dia tidak makan? Tidak, dia makan. Malah makannya, ya Allah, bubur ayam yang menyuapkan gadis kerudung putih, lebih cantik dari bininya. Perawat. Siap makan, cuci mulutnya apel. Kerja cuma dapat pisang monyet. Sakit, apel. Datang orang nengok dia, bapak sakit sudah seminggu. Iya. Buah apa dimakan nih? Apel hijau. Siapa yang bawa? Kepala desa. Dia nengok saya tadi sakit saya, Masya Allah. Ini sup ayam dari mana? Oh, mertua saya, dimasakkannya saya ayam. Kok baik kali mertuamu? Ya kalau aku mati janda anaknya. Rezeki orang sakit, betul? Allah beri rezeki. Ada yang sakit, sudah nggak bisa bangun pun, napas satu-satu, tak bisa menelan, lewat hidung dimasukkan pakai selang, cerot. 2 tahun nggak mati-mati, sampai anaknya manggil dukun. Wah dukun, kami udah sepakat, bapak kami udah 2 tahun nggak mati-mati, tolong diobat, kami udah ikhlas. Diobat sampai mati. Jelebau nih anak. Mati? Tidak. Diambil sama dukun tuh batang kelor, dipukulinya mayat anak orang tua tuh, ceprak. Nah tuh setannya kesakitan. Bukan setannya kesakitan, kau pun kalau sehat kupukuli sakit. Udah saya obat nih, mudah-mudahan mati. Pulang dukunnya, mati. Siapa yang mati? Dukunnya. Kata Allah dalam hadis qudsi, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Itu manusia tidak akan mati sampai semua rezekinya habis diambilnya, baru dia mati. Jauh sebelum kita lahir sudah ditetapkan langkah rezeki pertemuan maut, sudah ditetapkan. Setuju? Yakin? Kalau ditetapkan Allah, beras untuk saya 60 ton, air 60 truk, udara 60 juta kali sedot, saya tidak akan mati sebelum jatah rezeki saya habis semua saya makan. Yang mencarikan namanya ada satu malaikat, namanya malaikat Mikail. Siapa? Orang Inggris menyebutnya malaikat Michael. Yang di laut ditangkapkan. Tak mesti saya yang mencari. Ikan di laut Cina Selatan diambil sama nelayan,
yang ada di Pulau 7 sana. Bukan saya ngambil, tapi karena ikan itu sudah ditulis, begitu lahir sudah ditulis malaikat Mikail, ini jatah Tengku Zulkarnain, siapapun tidak bisa makan ikan itu. Dimakan ikan besar lolos dari mulutnya, bukan rezeki aku kau, bukan rezeki kau aku. Ditangkap nelayan di Pulau 7 sana, yang nangkap orang Melayu. Walaupun Pulau 7 itu dekat ke Natuna, itu Cina-Cina banyak mencuri ikan kita itu. Nelayan-nelayan Cina banyak mencuri ikan kita di laut kita. Ditangkap, ribut di koran. Ada menteri ngomong, nelayan Cina bukan menangkap ikan kita, dia menangkap ikan Cina yang lari ke laut kita. Menteri penjelebau juga. Ditangkap di laut Cina, dibawa ke Pekanbaru, dari Pekanbaru dibawa ke Muara Karang, dari Muara Karang dibeli oleh tukang ikan, dijual di pasar Buaran. Di pasar Buaran ikan kakap seekor dibeli oleh ibu RW 14. Kemudian dimasak jadi 8 potong, disambal ladu. Istri saya sedang di Medan, saya sholat zuhur ke masjid, pulang dari masjid dipanggil Pak RW, Pak Ustadz sini lu, ada di Jakarta? Iya sini lu, ada yang mau dibicarakan. Masuk saya ke rumahnya, diskusi sebentar, udah tuh mau pulang lah saya. Oh saya lapar, oh makan sini, makanlah saya situ. Ikan kakap 8 potong tadi, yang paling tengah saya ambil, sisa 7 Pak RW nggak pernah dimakan. Kenapa Pak RW nggak makan kakap? Sambel, saya baru mencret. Habis itu saya mau pulang, dibungkus sama ibu RW satu rantang. Pak, kami sakit perut satu rumah, ini ikan kami nggak bisa makan. Udah bapak bawa aja, kan ibu lagi di Medan, ibu bapak nggak usah masak. Memang rezeki saya ikan itu. Bukan saya yang beli, bukan saya yang nangkap, bukan saya yang masak, tapi saya yang makan. Paham? Selagi masih ada rezeki semana-mana, itu pasti dicarikan Allah. Kalau ada apel tumbuh di Washington Amerika Serikat, tertulis nama Tengku Zulkarnain, itu apel 2 saja gendangnya. Kalau nggak saya terbang ke Amerika memakan apel itu, yang kedua adalah apel itu terbang ke Indonesia, masuk ke mulut saya. Setuju? Yakin? Jadi kenapa kita harus repot-repot dengan rezeki? Gara-gara takut nggak makan mencuri, gara-gara takut nggak makan menipu, gara-gara takut nggak makan riba, gara-gara takut nggak makan yang haram. Ngapain? Nggak yakin sama Allah kita. Ini yang perlu diperbaiki, keyakinan kita kepada Allah. Ini Nabi turun untuk itu pertama, la ilaha illallah. Kalau rezeki untuk saya sudah habis, malaikat lapor, ya Allah, ini nasi untuk Tengku Zulkarnain udah nggak ada lagi nih. Air juga udah habis, nggak ada, dicari di mana-mana nggak ada lagi air yang tertulis nama Tengku Zulkarnain. Tinggal napas lah, 10 kali tarian lagi. Cemana nih Allah? Kata Allah, tugasmu wahai Mikail untuk apa? Wahai malaikat pencari rezeki Mikail, untuk Tengku Zulkarnain udah selesai. Sekarang tugas malaikat maut. Udah ditunggunya depan hidung saya. Hitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sah, nggak tambah 1, nggak tambah 1. Paham? Sekarang saya tanya, kenapa kita masih hidup? Bukan rezeki belum habis. Ada orang salah ngaji, kenapa kau masih hidup? Karena saya masih muda Pak. Iya. Yang baru lahir mati banyak, mati, betul nggak? Kata orang Melayu, putih gugur, bunga pun gugur. Anak bayi baru lahir, mati. Ada yang nggak sempat lahir udah mati. Betul? Oh saya belum mati karena sehat Pak. Iya. Berapa banyak orang sehat mati? Naik kapal terbang, dada, I love you baby. Nggak pulang lagi. Satu kapal terbang mati semua, sama pilot-pilotnya game. Paham? Berapa banyak orang sehat mati? Saya nggak mati karena saya masih muda, yang masih bayi mati. Saya nggak mati karena saya sehat, yang sehat banyak mati. Saya nggak mati karena saya orang kaya. Ya, berapa banyak orang kaya mati?
Berapa banyak orang kaya mati mendadak, kena covid mati. Betul. Kemarin ada menteri kena covid hampir mati. Hampir. Mudah-mudahan tobat dia ya. Karena biasanya kalau pejabat ini kalau belum kena sakit hampir mati tentengan. Begitu sakit hampir mati, tolong doakan saya. Begitu sehat lagi, tentengan lagi. Saya belum mati karena saya pejabat. Berapa banyak pejabat mati? Betul. Saya belum mati karena saya orang tua. Iya. Orang tua banyak mati. Betul. Saya nanti kalau udah sakit baru mati. Berapa banyak orang mati nggak sakit? Berapa banyak orang yang mati tidak sakit? Tapi berapa banyak orang sakit nggak mati-mati? Sampai capek anaknya. Panggil dokter tadi. Berapa banyak orang, saya nggak mati karena saya orang miskin. Berapa banyak orang miskin mati. Saya nggak mati karena kaya. Berapa banyak orang kaya mati. Betul. Ada orang miskin mau mati nggak mati-mati, gantung diri dia di pohon mangga depan rumahnya, mati enggak, patah aja, benjol aja kepalanya. Kenapa sih kita belum mati? Kata Allah dalam hadis qudsi, kita belum mati karena rezeki yang ditetapkan Allah untuk kita belum habis kita ambil semua. Paham? Kalau begitu ngapain kita takut nggak dapat rezeki? Iya, tapi kan Pak, hidup ini kan susah Pak kalau nggak ada harta. Loh, harta bukan rezeki. Harta kita belum tentu rezeki kita. Rezeki kita pun tidak mesti harta kita, Bu. Berapa banyak orang hartanya banyak, nggak dinikmatinya, bukan rezekinya. Ada orang kaya, duitnya 100 miliar, banyak nggak? Itu duit semua nggak campur daun. 100 miliar duitnya udah duitnya 100 miliar nggak campur daun, duit semua. Kaya apa nggak? Kaya. Pernah lihat duit 100 miliar? Aku aja enggak, apalagi kalian. Kecuali menteri yang rampok itulah dapat 17 miliar tapi masuk penjara.